Mirsa, kecepatan dan efektivitas negara-negara dalam menangani pandemi COVID-19 jelas berbeda dan hal tersebut ditentukan oleh berbagai faktor termasuk kebijakan fiskal atau anggaran yang memadai. Lantas seberapa besar anggaran yang dialokasikan negara-negara di dunia untuk menangani COVID-19? Berikut kami rangkumkan untuk Anda dalam IDX10. Setahun lebih virus corona baru menyerang dunia. Perekonomian global terpukul cukup dalam akibat pandemi COVID-19. Mengutip data IMF, tercatat output dunia hingga kuartal 3 tahun 2020 menyusut menjadi minus 4,4%. Kondisi ini merupakan krisis terdalam yang pernah dialami dibandingkan dengan krisis finansial tahun 2008-2009. Perekonomian saat itu hanya mengalami kontraksi 0,1%. Kebijakan negara-negara dalam mengalokasikan dana untuk menangani penyakit COVID-19 dan memulihkan ekonomi sangat beragam. Kebijakan anggaran untuk penanganan COVID-19 sangat bergantung pada kemampuan keuangan suatu negara dan keseriusan pemerintahnya untuk menyudahi pandemi. Namun, besar atau kecilnya alokasi tidak lantas menjamin efektivitas penanganan. Negara yang mengalokasikan anggaran cukup besar yaitu di atas 20% PDB antara lain Jepang, Prancis, dan Selandia Baru. Negara yang mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 kategori sedang yaitu 10 hingga 20% dari PDB antara lain Kanada, Australia, Turki, dan Amerika Serikat. Adapun negara dengan alokasi anggaran penanganan COVID-19 kategori rendah yaitu kurang dari 10% dari PDB antara lain China, Jerman, Arab Saudi, dan termasuk Indonesia. Amerika memiliki anggaran terbesar dalam penanganan COVID-19. Pada 28 Desember 2020, setelah pemilihan umum, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani rancangan anggaran untuk penanganan dampak virus corona senilai $877 miliar atau 4,5% dari PDB. Dana tersebut dialokasikan untuk tambahan tunjangan bagi orang yang kehilangan pekerjaan, pengadaan vaksin, pengetesan dan penelusuran testing and tracing, dana bantuan pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden pada 14 Januari 2021 menjelang pelantikannya sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat, merencanakan dana stimulus $1,9 triliun Amerika Serikat untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan ekonomi Amerika dari pandemi. Fokus kerja Presiden Biden adalah penyelamatan dan pemulihan, rescue and recovery. China, negara ini adalah negara asal virus COVID-19. Data IMF menunjukkan kebijakan fiskal pemerintah China untuk penanganan pandemi diperkirakan sekitar 4,8 triliun renminbi atau sekitar $720 miliar Amerika dan 4,7% dari PDB. Dana sebesar itu meliputi anggaran untuk pencegahan dan pengendalian wabah, memproduksi peralatan medis, percepatan pembayaran asuransi bagi pengangguran dan perlindungan untuk pekerja migran, keringanan pajak dan pembebasan iuran jaminan sosial, serta penambahan investasi publik. Langkah-langkah tersebut membuat penyebaran virus menjadi terkontrol. Dengan mulai normalnya kegiatan ekonomi, GDP China meningkat pada kuartal 2 sebesar 3,2% year on year dan terus membaik sehingga naik menjadi 4,9% pada kuartal 3 2020. China merupakan satu-satunya negara dalam G20 yang perekonomiannya pulih pada 2020. Tahun 2020, Indonesia mengalokasikan anggaran 695,2 triliun atau 5 hingga 6% dari PDB untuk penanganan COVID-19 sekaligus untuk pemulihan ekonomi. Dana sebesar itu dibagi ke dalam 6 kelompok program yaitu program kesehatan 99,5 triliun rupiah, perlindungan sosial 203,21 triliun rupiah, kementerian lembaga dan pemerintah daerah 67,86 triliun rupiah, insentif usaha 120,61 triliun rupiah, stimulus usaha mikro, kecil dan menengah 116,31 triliun rupiah, serta stimulus korporasi 60,73 triliun rupiah. Di tahun 2021, pemerintah telah menetapkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional 2021 sebesar 553,1 triliun rupiah. Alokasi anggaran PEN 2021 pun tidak banyak berubah dari tahun lalu. Peruntukannya diantaranya sektor kesehatan, pelindungan sosial, dukungan kepada UMKM dan pembiayaan korporasi, serta dukungan kepada sektor prioritas. Berbagai sumber IDX Channel.